Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 9. Gak tahu, ya. Tiba-tiba rusak aja. Ayah gak marah kan? Dennis mencebikkan bibirnya, dia tampak ingin menangis. Abbas terkekeh gemas. Ya gak apa-apalah, lagian masih bisa diperbaiki kok, anggapnya. Aku ke toilet ya, cetus Mila yang langsung beranjak. Saat itulah Dennis duduk ke sebelah Abbas. Dia berucap, dia siapa sih, ya? Kok tinggal di rumah kita? Loh, emang kamu sama Kamila belum kenalan? Tanggap Abbas, dahinya berkerut samar. Setelah diingat-ingat, dia memang belum pernah melihat Mila berinteraksi dengan Dennis. Belum, Dennis menggelengkan kepalanya. Ya sudah. Nanti pas Kak Milanya datang, kenalan Ki. Ujar Abbas, dia mengira kalau Mila mungkin belum sempat punya waktu bicara dengan Dennis. Mila akhirnya kembali dari toilet. Abbas segera menyuruh perempuan itu untuk berkenalan dengan Dennis. Dengan canggung, Mila dan Dennis saling berkenalan. Karena Mila bersikap kikuk, maka Dennis hanya diam. Begitu doang kenalannya? Gak seru amat, komentar Abbas. Bas, sebenarnya aku tidak pandai mengakrabkan diri dengan anak-anak. Maaf ya, bisik Mila. Ya sudah, mulai sekarang kau harus belajar. Apalagi kalau kau benar-benar menyukaiku, Abbas balas berbisik. Mila tersenyum tipis dan mengangguk. Sedangkan Dennis, ia kembali bermain dengan robotnya yang sudah diperbaiki. Setelah itu, Abbas mengajak Mila dan Dennis pulang. Untuk pertama kalinya mereka bertiga pulang bersama. Abbas, Mila, dan Dennis tiba di rumah saat waktu sudah menunjukkan jam 6. Dennis menjadi orang pertama yang mandi. Sementara Abbas memutuskan berkutat di dapur untuk menyiapkan makan malam. Tanpa diduga, tangan Mila perlahan melingkar di pinggangnya. Cewek tersebut memeluk dari belakang. Sebaiknya, kita lakukan pas aku pulang memijat nanti ya. Lagian kan Dennis belum tidur tuh, ujar Abbas. Kepedean, lagian siapa yang mau ngajak begituan? Oh iya, kau mau memijat orang di mana? Siapa? Tanggap Mila. Ada, namanya Mbak Erna. Wanita yang kemarin datang ke barbershop, ungkap Abbas. Apa? Jadi kau akan memijat wanita, di rumah wanita itu? Cecar Mila yang seketika merasa cemas. Iya. Kau kenapa sih? Kok kau cemas banget, balas Abbas. Lah. Ya cemaslah. Kalau wanitanya keenakan gimana? Terus minta jatah plus-plus sama kamu? Timpal Mila. Ya ampun, Mil. Aku sebagai tukang pijat tahu batasan lah, apalagi ini kan keahlian yang diwariskan nenekku. Pikiranmu berlebihan banget. Lagian, mana mungkin aku mau langsung berhubungan sama orang yang gak aku kenal, jelas Abbas panjang lebar. Mila mendengus kasar. Pokoknya kau harus janji padaku untuk tidak tergoda dengan wanita yang kau pijat. Mengerti? Awas saja. Omelnya sambil mengacungkan jari telunjuk. Abbas terkekeh. Udah. Jangan ngedumel terus, mending kau bantu aku masak, sahutnya. Mila kali ini menggaruk kepalanya. Sorry, Bas. Aku masih trauma main kompor, lagian aku nggak bisa masak. Gak apa-apa kan? Ayah, buatkan aku omelet ya. Pinta Dennis yang baru selesai mandi, menyela obrolan di antara Abbas dan Mila. Oke, Abbas langsung menyahut, dia segera melirik Mila. Ya nggak apa-apa, kau mending mandi Gi. Suruhnya. Ya sudah, Mila tersenyum sambil beranjak. Namun, dia tiba-tiba kembali dan melayangkan kecupan ke pipi Abbas. Ulahnya sukses membuat mata lelaki itu terbelalak. Di akhir, Abbas hanya bisa tergelak kecil. Ketika selesai makan malam, Abbas pergi ke rumah Erna. Kini dia sudah menunggangi motornya. Sementara, Mila terlihat menatapnya dari depan pintu, sambil melipat tangan ke depan dada. Ingat ya! Jangan tergoda! Seru Mila. Jagain Dennis ya,
tanggap Abbas yang segera beranjak pergi dengan motornya. Abbas mengendarai motor dengan bermodalkan alamat yang telah diberikan Erna. Untungnya alamat rumah wanita itu tidak begitu jauh, dia hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai di sana. Rumah Erna terbilang mewah, Abbas lantas memencet bel rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu untuk Abbas. Setelah memberitahukan siapa dirinya, Abbas langsung disuruh masuk. Katanya Erna sudah menunggu di kamar. Setibanya di kamar, Abbas melihat Erna tampak hanya mengenakan kain jarik. Ia langsung merekahkan senyum tatkala melihat kedatangan Abbas. Sudah datang. Ayo masuk, Bas. Jangan lupa tutup pintunya ya, kata Erna. Ditutup? Menurut saya lebih baik dibuka saja, cetus Abbas dengan senyuman kecut. Memangnya kenapa kalau pintunya ditutup, Bas? Jangan bilang kau menduga yang tidak-tidak, tukas Erna. Enggak kok, tapi enggak enak aja. Gimana kalau suami Mbak datang? Takutnya dia jadi salah paham, terang Abbas. Aku nggak punya suami loh, aku sama suamiku udah lama pisah. Udah, tutup aja pintunya. Kata Erna, perlahan dia tengkurap keranjang, lalu menurunkan kain jarik sampai ke pinggang. Terpampanglah punggung wanita itu. Tampak putih, mulus, dan berisi. Erna memang memiliki badan semok atau seringkali dibilang bahenol. Sambil mendengus kasar, Abbas tutup pintu kamar. Dia lalu duduk ke tepi ranjang, dan mulai mengoles minyak ke punggung Erna. Aku mau dipijat seluruh badannya, Bas. Ucap Erna. Hah? Seluruh badan? Abbas sontak terkejut, dia jadi berhenti mengoles minyak ke tubuh Erna. Erna terkekeh mendengar Abbas yang terkejut. Lah, aku kan pelangganmu. Hak aku dong, mau dipijat bagaimana? Lagian aku kan bayar juga, ungkapnya. Tapi Mbak, saya nggak bisa kalau seluruh badan. Jadi Mbaknya pilih saja bagian tubuh yang mau dipijat, balas Abbas. Erna menoleh ke samping, tepat ke arah Abbas. Emangnya kenapa sih kalau dipijat seluruh badan? Salah ya? Cecarnya. Nggak salah sih, Mbak. Tapi kita ini kan lawan jenis, jadi takut nantinya hilaf, jelas Abbas. Erna terkekeh geli, bukannya kamu duda ya? Selidiknya. Emangnya kenapa kalau duda? Tanggap Abbas. Ya berarti nggak punya pasangan dong, jadi bebas main sama siapa saja. Lagian kan aku ini janda, cocok dong sama kamu yang duda. Tanpa diduga, Erna bangkit dari tengkurap. Dia berbalik menghadap Abbas dan duduk. Parahnya, Erna sengaja memamerkan si kembar pada Abbas. Benda kembar itu tampak besar, putih, dan menggantung indah. Mbak, apa yang kau lakukan? Protes Abbas, yang langsung berdiri dan mengalihkan pandangan. Erna tergelak. Ya ampun lucunya, kenapa kau berlagak sok lugu begitu? Kayak nggak pernah melakukannya saja, komentarnya enteng. Saya nggak berlagak sok lugu, Mbak. Walau saya duda, saya punya hati yang harus dijaga. Kalau begini, saya pergi saja. Abbas langsung beranjak keluar kamar, tanpa melirik ke arah Erna sedikit pun. Erna mematung dan terperangah melihat reaksi Abbas. Dia tak menduga, kalau ternyata lelaki itu tidak tergoda. Kini Abbas sedang dalam perjalanan pulang. Dia sebenarnya merasa gelisah, dengan apa yang sudah dilakukan Erna padanya. Jujur saja, celananya sekarang terasa sesak. Bagaimana tidak tergoda? Si kembar itu berukuran jumbo. Abbas hampir tidak pernah melihat si kembar sebesar itu di depan matanya sendiri. Namun Abbas berusaha menahan godaan. Memang begitulah dia, Abbas merupakan lelaki yang teguh memegang prinsip. Apalagi, jika mengenai hal hubungan dan kepercayaan. Tidak heran, Abbas sangat kecewa saat mengetahui perselingkuhan Tari. Karena merasa memiliki hubungan khusus dengan Mila, maka Abbas akan fokus akan hal itu. Dia juga menaruh kepercayaan yang besar pada perempuan tersebut. Yang ingin dilakukan Abbas sekarang adalah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung memeriksa Denis. Putranya itu tampak tertidur lelap.
Tanpa pikir panjang, Abbas menemui Mila ke kamar. Perempuan tersebut terlihat asyik bermain ponsel. "Abbas, kok sudah pulang?" "Cepat banget," ucap Mila seraya merubah posisi menjadi duduk. Abbas tak menjawab, dia malah memagut Mila dengan penuh gairah. Mila tak kuasa menolak, hingga pagutan panas pun terjadi. Perlahan Abbas mendorong Mila telentang ke ranjang. Selanjutnya dia buka penghalang perempuan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Abbas dan Mila semakin terikat. Abbas bahkan sudah mengakui cewek itu sebagai kekasihnya. Usaha yang dia lakukan juga berjalan mulus. Hari demi hari terlewat. Sekarang sudah 5 bulan lamanya usaha baru Abbas berjalan. Nama tokonya itu diberi nama Abbastian, Barbershop, Pijat, dan Tato. Hebatnya, Abbas bahkan mempunyai 2 karyawan baru yang punya keahlian mencukur. Jadi urusan pijat akan dihandle oleh Abbas, meski terkadang dia juga ikut mencukur jika pelanggan yang datang ada banyak. Sedangkan untuk tato, tentu saja dihandle oleh Mila. Namun sayangnya jasa tato tidak seramai cukur dan pijat. Ekonomi Abbas yang tadinya sulit kini sudah membaik. Dia menggunakan uang yang ada untuk memperbaiki rumahnya serta menambah perabotan. Pelanggan langganan Abbas terus bertambah dari hari ke hari. Usahanya mulai populer, karena itulah pundi-pundi uang Abbas terus bertambah. Terkadang, Abbas akan mendapatkan panggilan jasa pijat di waktu tertentu. Uang hasil dari itu juga lumayan banyak. Abbas sendiri hanya memberikan layanan pada lelaki. Sepertinya kejadian Erna tempo hari membuatnya ingin lebih berhati-hati. Mengingat, Abbas ingin membangun hubungan serius dengan Mila. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Biasanya toko Abbas tutup, semua karyawan sudah pulang. Meskipun begitu, Abbas masih berada di toko, dan dia tidak sendirian di sana. Ada Mila yang menemani Abbas. Keduanya berada di kamar lantai 2 toko, mereka dalam keadaan menyatu dan polos. Rambut Mila sekarang sudah panjang. Dia bukanlah cewek tombol lagi. Memang setelah memiliki uang yang cukup, Mila memilih tinggal di sebuah kosan. Jadi, dia dan Abbas tidak bisa bercinta seperti di rumah sebelumnya. Mila tak berhenti mendesah saat Abbas menggempurnya dengan gagah. Mereka mengakhiri semuanya saat merasa saling terpuaskan satu sama lain. Kini Abbas dan Mila telentang bersebelahan. Keduanya sama-sama sibuk mengatur nafas yang terasa masih memburu. "Bas, apa kau tidak berminat melanjutkan pendidikan?" celetuk Mila. "Maksudmu, kuliah?" tanggap Abbas. Mila pun merespon dengan anggukan kepala. "Dulunya berminat, sekarang udah enggak. Apalagi kan, aku sudah punya usaha yang harus dikelola. Terus ada Dennis dan kau juga yang pengen aku perhatikan," jelas Abbas. Dia lalu mencubit hidung mancung Mila. Mila terkekeh, perlahan wajahnya berubah jadi datar. "Tari tega banget, masa dia dan keluarganya sama sekali tidak membantumu? Padahal mereka kan kaya, kenapa nggak sekalian kuliahin kamu?" tukasnya. "Itu kan hak mereka, aku bisa apa?" "Tapi sudahlah. Jangan bicarakan mereka lagi. Bikin emosi aja," balas Abbas. Mila mengangguk. Setelah itu, dia dan Abbas pergi meninggalkan toko. Keduanya saling memisah, karena memiliki motor pribadi masing-masing. Setibanya di rumah, atensi Abbas langsung tertuju ke arah mobil yang terparkir di halaman. Ketika diperhatikan baik-baik, dia akhirnya ingat kalau itu mobil Tari. Benar saja. Tak lama kemudian Tari keluar dari mobil, ia berjalan menghampiri Abbas. "Berani sekali kau muncul di hadapanku," timpal Abbas. Tari hanya tersenyum tipis, lalu dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Bersambung.